Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anadiantika dari kelas CS1 Farmasi 2017, jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya akan menjelaskan sintesis diasetil gamma-futon O dengan menggunakan asetil klorida. Nah, teman-teman, gamma-futon 0 itu atau GVT0 merupakan suatu senyawa analog kurkumin yang lebih tinggi stabil dibandingkan dengan kurkumin, namun tetap mempunyai sifat antioksidan. Senyawa ini pula lebih stabil pada pH di atas 6,5 dibandingkan dengan kurkumin dan tetap mempunyai sifat antioksidan, juga dilaporkan mempunyai aktivitas antitumor yang lebih baik dibandingkan dengan kurkumin. Sehingga kurkumin ini dikembangkan lagi dengan adanya gamma-futon 0 dan menjadi senyawa diasetil gamma-futon 0. Sintesis senyawa diasetil gamma-futon 0 adalah suatu senyawa golongan ester yang mempunyai tujuan supaya produk asetilasinya mempunyai atau lebih lipofisilitas yang lebih tinggi daripada GVT0 sehingga dapat meningkatkan lagi absorpsi obat di dalam tubuh yang lebih baik lagi. Selanjutnya, rasionalisasi diskoneksi. Sebelum lebih lanjut, kita ketahui dulu bersama bahwa diskoneksi adalah suatu reaksi kebalikan atau kerja kebalikan dari suatu reaksi sintesis. Diskoneksi juga dilakukan dengan pembayangan pecahnya suatu ikatan, suatu molekul menjadi starting material yang lebih mungkin lagi. Nah, dilihat dari struktur senyawa gamma-futon 0, berdasarkan pendekatan diskoneksi, dapat dibuat dengan starting material, yaitu dari vanilin dan aseton. Selanjutnya, gamma-futon 0 ini berdasarkan strukturnya dapat dibuat secara sintesis dengan menggunakan raw material penyusun, yaitu berupa 2 molekul vanilin dan 1 molekul aseton. Reaksi yang terjadi adalah reaksi kondensasi Klein-Smith. Reaksi tersebut dapat terjadi dalam kondisi asam ataupun basa. Namun dalam reaksi ini penggunaan katalis asam lebih disukai karena secara umum menghasilkan tingkat rendamen yang lebih memuaskan lagi dibandingkan penggunaan katalis basa, meski kurang reaktif. Nah, teman-teman, kita masuk di retrosintesis. Dari sintesis diasetil gamma-futon 0, dari gamma-futon 0 menggunakan ACCl, yaitu suatu reaksi kimia umum dalam kimia organik, dengan proteksi gugus fenol atau alkohol, yaitu dengan adanya suatu alkylating agent, sehingga senyawaan fenol atau alkohol dapat diubah menjadi senyawaan ester. Reaksi ini dilakukan pada temperatur yang rendah dan kondisi yang bebas dari air. Temperatur yang rendah ini diperlukan untuk mengontrol reaktivitas ACCl. Nah, kondisi yang bebas dari air ini dimaksudkan untuk menghindari penyerangan air terhadap ACCl, sehingga menghasilkan asam asetat yang kurang reaktif dibandingkan dengan ACCl. Nah, pada reaksinya penggunaan TEA dimaksudkan sebagai basa primer yang berperan dalam menangkap HCl, yaitu hasil reaksi yang membentuk garam amonium. Nah, bentuk garam ini tidak larut dalam pelarut DCM atau THF dan timbul sebagai endapan putih. Piridin sebagai amina tersier yang mempunyai peran sebagai basa primer seperti halnya TA. Jika digunakan tanpa adanya TA, dan piridin juga merupakan solvent tradisional untuk reaksi asilasi. Selain berperan sebagai pelarut dan basa primer, piridin juga dapat berperan sebagai katalis. Nah, katalis piridin melibatkan pembentukan awal ion asil piridinum yang kemudian bereaksi dengan alkohol atau fenol. Pada sinton dan reagen, piridin merupakan nukleofil yang lebih baik dari alkohol netral. Namun, ion asil piridinium dapat bereaksi dengan cepat dengan alkohol daripada asil klorida. Piridin juga digunakan dalam percobaan ini hanya 1 ekivalen mol GVT0 dan bukan sebagai pelarut. Karena adanya piridin dalam jumlah yang kecil ini diharapkan dapat berperan sebagai katalis, sedangkan adanya TEA berperan sebagai basa primer
yang meregenerasikan piridin dari ion piridinium sehingga dapat berfungsi sebagai katalis. Nah, pada sinton untuk senyawa ini yaitu hasil dari diskoneksi, maka gamma futon 0 menghasilkan 2 sinton vanilin dan 1 aseton menggunakan reaksi HCl. Nah, pada reaksi umum asetilasi gamma futon 0 dengan menggunakan ACCl menjadi diasetil gamma futon 0. Pada penggunaan TEA dimaksudkan sebagai basa primer yang berperan dalam penangkapan HCl hasil reaksi yang membentuk garam amonium. Bentuk garam ini tidak larut dalam pelarut DCM atau THF dan timbul sebagai endapan putih. Piridin sebagai amina tersier yang mempunyai peran sebagai basa primer seperti halnya TEA jika digunakan tanpa adanya TEA pula. Untuk reaksi yang terjadi, jadi untuk 2 vanilin ditambah aseton dengan reaksi HCl menghasilkan gamma futon 0. Sedangkan gamma futon 0 ditambahkan dengan ACCl menghasilkan diasetil gamma futon 0. Baik teman-teman, kita masuk di cara kerja dan pemurnian. Untuk sintesis gamma futon 0 ini dilakukan menggunakan metode yang pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan metode Samtisar. Metode ini menggunakan aseton dan vanilin sebagai raw material GVT0 dan asam klorida sebagai senyawa katalis. Nah, pemberi suasana asam pada proses sintesisnya. Oke teman-teman, kita masuk di skema kerja untuk sintesis senyawa diasetil gamma futon 0. Yang pertama-tama dilakukan yaitu diambillah 0,61 milimol gamma futon 0, kemudian dilarutkan ke dalam 5 ml campuran solvent DCM atau THF, dan ditambahkan 2,44 milimol TEA, lalu tambahkan pula 0,049 milimol piridin dan 2,44 milimol ACCl. Campuran tersebut kemudian diaduk selama 1 jam di atas ice bath pada suhu 0-5 derajat Celcius. Lalu reaksi dihentikan dengan penambahan aquades ke dalam campuran. Nah, campuran tersebut diambil fase organiknya dan kemudian dibebaskan airnya dengan menggunakan natrium sulfat anhidrat. Untuk fase organiknya yang telah dibebaskan air, kemudian diuapkan pelarutnya hingga mendapatkan serbuk hasil sintesis. Nah, hasil dari sintesis ini kemudian dilakukan rekristalisasi, kemudian dilanjutkan dengan pemurnian. Untuk pemurnian diasetil gamma futon 0 sendiri, dilakukan pemeriksaan jarak lebur terlebih dahulu untuk senyawa hasil sintesis, yaitu mendapatkan rentang suhu 182 sampai dengan 186 derajat Celcius. Namun selisih suhu sebesar 4 derajat Celcius dengan gamma futon 0, yaitu menandakan bahwa hasil sintesis masih belum murni. Titik lebur hasil sintesis 182 sampai 186 derajat Celcius. Ini hampir 2 kali titik lebur senyawa gamma futon 0, yaitu 92 sampai dengan 94 derajat Celcius. Kenaikan titik lebur produk asetilasi gamma futon 0 ini dimungkinkan karena produk asetilasi gamma futon 0 mempunyai lebih banyak atom karbon dari gugus asetil yang menggunakan atau yang menggantikan atom hidrogen gugus hidroksi fenolik. Nah, untuk kelanjutan pemurniannya dilakukan kromatografi lapis tipis, yaitu dilakukan pemeriksaan kemurnian senyawa hasil sintesis dengan kromatografi lapis tipis dengan sistem fase gerak kloroform dan etil asetat menggunakan perbandingan 5:1 dan fase diam silika gel 60F254. Menunjukkan bahwa satu bercak pada RF 0,84 dengan bantuan lampu UV 254 dan diyakini bahwa senyawa pada RF 0,84 adalah diasetil gamma futon 0. Baik teman-teman, untuk mengidentifikasi adanya senyawa gamma futon ini kita lanjutkan untuk uji pemurnian diasetil gamma futon 0 menggunakan instrumen infrared.
di mana rekristalisasi dilakukan dengan pelarut klorofrom. Senyawa hasil rekristalisasi dielusidasi strukturnya, yaitu dengan data spektroskopik menunjukkan bahwa gamma fotonol ini mempunyai serapan maksimal UV 390 nanometer. Sedangkan senyawa hasil sintesis yaitu diasetil gamma fotonol mempunyai maksimal panjang gelombang 347 nanometer yang mengindikasikan adanya efek pergeseran biru. Namun spektrum IR menunjukkan bahwa vibrasi rentang gugus OH pada 3421,5 yang muncul pada gamma fotonol tidak lagi muncul pada senyawa hasil sintesis. Sehingganya dilakukan pemurnian menggunakan instrumen HNMR, di mana struktur HNMR senyawa hasil sintesis memperlihatkan adanya puncak pada 2,32 S yang merupakan puncak dari proton-proton gugus asetil yang tidak muncul pada GVT0. Sedangkan puncak pada 9,58 BR yang muncul pada gamma fotonol yaitu gugus OH tidak lagi terdapat pada senyawa hasil sintesis. Kemudian analisis spektrum menggunakan GCMS memberikan MS410 M+ yang menunjukkan berat molekul dari diasetil gamma fotonol. Nah, teman-teman, akhirnya kita masuk pada pemurnian yang terakhir, yaitu menggunakan kromatografi gas massa spektrofotometri. Berdasarkan dari spektrum yang diperoleh dari KGMS, terlihat adanya ion fragmentasi dari senyawa 1,5 bis 3 etoksi 4 hidroksifenil 1,4 pentadion 3-on sebagai berikut, yaitu pada 326 MZ, 309 dan 150 diperoleh di asetil gamma fotonol. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan hasil penjelasan saya mengenai sintesis diasetil gamma fotonol dengan menggunakan asetil klorida. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting!